Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jalan untuk kita semua. Alhamdulillah, bismillah atas izin Allah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu di kantor Balai Taman Nasional Mutiara dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Hijau, selamat datang di podcast episode kali ini, yaitu tentang silaturahmi menyatu wujudkan mimpi. Bersama saya Andi Budiono yang akan memandu podcast ini kurang lebih selama 10 menit atau 15 menit. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau-beliau ini adalah para mantan kepala balai yang sudah memberikan dedikasinya, kontribusinya kepada Taman Nasional Mutiara. Dan pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah yang pertama mulai adanya penunjukan Taman Nasional Mutiara. Insyaallah tahun 97 beliau sampai tahun 2002. Beliau telah berkontribusi di zamannya. Untuk itu kita perkenalkan, di sebelah saya ini beliau adalah Bapak Insinyur Indra Arinal. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik. Alhamdulillah. Ya. Oke Pak. Selamat datang di Mutiara. Mungkin Bapak bisa mengulang lagi sejarahnya. Inilah bangunan pertama yang Bapak mungkin sempat bangun di sini. Tadi ada istilah tanam bata dan sebagainya begitu Pak. Dan waktu itu ada ini Pak, ada istilah-istilah, pemborongnya mau ngasih apa ke Pak tapi Pak Indra tidak mau. Kira gimana itu Pak? Ada semacam cerita-cerita gitu Pak, mungkin Bapak Indra, monggo Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya datang kemarin ke sini kok kaget nih. Bangling saya tuh berada di mana gitu, rasanya saya nggak berada di Mutiara. Tapi ini menyangkut masalah ini ya, bangunan ini aja. Iya, dulu Pak. Ya kalau boleh saya bercerita kembali sejarah lama lagi. Sebenarnya saya di sini bukan 5 tahun ya, 7 tahun. Jadi 2 tahun pertama itu di BKSDA. Sebelum ini Taman Nasional berada ditunjuk. Kemudian 5 tahun berikutnya di ini. Dalam 2 tahun pertama itu saya menyiapkan Mutiara ini untuk menjadi suatu taman nasional. Salah satu menyiapkannya itu adalah dan untuk membangun ini apa namanya kantor ini. Iya. Ya kebetulan waktu itu saya dibantu oleh tenaga yang handal. Mungkin kita semua tahu Pak Pujo Utama itu. Utama. Iya. Dan beliau ini sangat bisa dipercaya. Jadi kita sebenarnya waktu itu dikasih dana untuk membangun ini dengan tanah 500 hektar. Terus Pak Pujo itu melapor ke saya kalau 500 meter bukan hektar ya, 500 meter. 500 meter ini uang kita banyak berlebih, gimana kita kembalikan atau gimana? Kalau di harga tanahnya berapa bisa dapat ini? Ini tanah di sana itu ada tapi luas ini. Ya kalau cukup uangnya udah beli aja. Jadi dana yang 500 meter itu kita bisa beli lahan ini 3000 meter satu kebuntungan. Yang kedua, setelah waktu membangun, wah ini ramai juga ini waktu membangun. Ketahuan Mutiara BKSDA Subalai itu membangun ini, kelihatannya proyeknya gini, semua pada berdatangan dari Intel ini, dari Intel ini, dari Intel. Melapor mau ke Surabaya, ya udah silakan aja mau ke sana. Selamat jalan aja supaya banget. Jadi kita tidak melayani orang-orang
yang seperti itu. Iya, iya. Suatu yang keberuntungan juga waktu itu sebenarnya itu Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Pada kasus ini dibangun tahun 97 terjadi penjarahan hutan di mana-mana. Yang dijarah itu kayu jati. Jadilah kita punya tumpukan kayu jati di sini banyak. Iya. Jadi saya melapor ke Kanwil di Surabaya, ini kayu jati ada, kita bangun kantor dengan kualitas yang seadanya. Bagaimana kalau jati ini kita pakai, ini bisa meningkatkan kualitas. Diizinkan oleh Kanwil, ya akhirnya pekerjaan bahan-bahan kayu semua itu kita ganti dengan jati. Kemudian dananya kita meningkatkan, dipakai untuk meningkatkan kualitas, sehingga jadilah kantor yang seperti ini. Saya pesan ke Pimpro waktu itu, seandainya selama 20 tahun kantor ini dibangun tidak ada protes, tidak ada komplain segala macam, itu Anda berhasil. Alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 30 tahun. Yes, Allah saya lihat kemarin ada satu grendel, saya lihat belum diganti, alhamdulillah. Grendelnya, Pak. Ada grendel yang saya lihat belum diganti, alhamdulillah. Itulah ceritanya membangun kantor. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi itu tadi keterangan beliau berlaku langsung waktu pembangunan awal kantor ini. Kemudian Pak, mungkin Bapak waktu pertama menjabat sebagai kepala balai di Merebetiri ini sebagai taman nasional yang baru waktu itu, Pak. Mungkin ya mohon izin Pak, bernostalgia sedikit, mungkin Pak bisa menceritakan langkah-langkah awal apa sebenarnya tantangannya, kemudian potensinya di Merebetiri yang seluas 52.000 hektar itu waktu itu, Pak. Mungkin mohon izin Pak, mungkin Bapak bisa mengingat-ingat kembali lah waktu itu. Gimana Pak kira-kira Pak? 7 tahun saya di sini tuh boleh dikatakan suatu masa-masa yang paling susah lah di kita ini di kehutanan. Iya. Terutama tahun 97, 98 itu di daerah Banyuwangi dan Dember ini terkenal isu santet ya. Santet, ya, penjarahan di mana-mana, penjarahan. Iya. Terakhir ya perkebunan, jati segala macam. Nah, karena kita punya jati juga ada terjadi penjarahan. Sebenarnya masalah-masalah kita itu mulai dari penjarahan kayu, jati. Kemudian tadi kalau Pak Kepala Balai sekarang tuh melaporkan ada tambang liar segala macam. Pada waktu itu sudah mulai itu eksplorasi karena nggak bisa eksplorasi di dalam, dia eksplorasinya sekitar di luar kawasan aja. Jadi dari aliran-aliran sungai itu dia eksplorasi, di sana kandungannya kan. Jadi sekitar dari mulai dari Sarongan sampai ke Ambulu itu memang emas semua di Merebetiri ini. Betul. Jadi selesai kita dihantam isu santet, isu penyerahan kayu, masuk isu emas, masuk isu tambang jalur lintas selatan. Jadi 7 tahun itu dihantam oleh isu-isu. 7 tahun Pak. Dilalah tahun 97 waktu kantor ini berpisah dari isu balai, yang ada pegawai waktu itu baru Andri, saya, kemudian datang Bu Nisa. Bu Nisa. Kita belum punya anggaran, tapi penjarahan begitu besar-besar. Akhirnya nggak tahu kumpulin uang dari mana-mana. Kadang-kadang tabungan istri juga dipakai untuk komunikasi ya susah juga di Jakarta juga. Ya begitulah itu ini merintis. Sehingga saya waktu itu mengalami sakit takut mendengarkan bunyi dering telepon itu sampai saya mengalami seperti itu. Karena setiap dering bunyi telepon itu melaporkan di sana ada penjarahan, di sana ada begini. Jadi kalau bunyi telepon itu langsung deg-deg. Lama-lama saya berpikir kalau kita tenggelam begini saja kita tidak akan maju-maju. Akhirnya saya memikirkan juga bahwa ini adalah taman.
kalau satu taman itu ini harus ada sesuatu yang indah, Nah, sesuatu yang sifatnya rekreasional yang harus dilihat oleh pengunjung, oleh masyarakat. Mulai kita berpikir lupakan aja semua masalah itu. Kalau masalah aja kita hadapi, Betul, kita nggak akan betul. maju-maju. Betul, Kita mencoba mengeksplor yang lain-lain. iya, iya. Pada itu juga kita mengeksplor itu Bande Alit, itu apa namanya, laut yang gelombang yang seram di daerah Bande Alit itu Selatan, kita pantai coba selatan ya. kita acak-acak itu. Mm-mm. Pantai-pantai itu kita bikin selancar ini, kita undang dari apa namanya? Posi layar. Iya, layar. Nggih. Kita adakan Layar. lomba layar, kita undang pon atlet-atlet pon ya seluruh Iya. Indonesia kita adakan di sini. Iya. Untuk itu semuanya untuk mencari potensi kemungkinan untuk bisa kita kembangkan di Taman Nasional ini. Karena kalau dilihat di Pelengkung ada aset, Baluran ada aset, Bali Barat ini, Borobudur ini apa gitu. Iya, iya. Jadi kita coba mengeksplor itu Bande Alit, coba kita eksplor juga Sukamade segala macam. Iya, iya, betul. Itulah yang kita coba mengeksplor. Kemudian dalam rangka mempromosikan Borobudur juga ke dunia ini, kita coba beberapa kali seminar internasional. Itu seminar penyu, kita undang juga para ahli-ahli dari Australia, dari Malaysia, dari mana-mana untuk kita coba mengeksplor penyu kita ini. Jadi itulah yang kita coba beberapa hal. Nah, ada satu lagi juga, Iya. kita mencoba membuat sesuatu kegiatan menjadi suatu tradisi, dan kalau bisa menjadi suatu trademarknya Borobudur itu yang namanya Borobudur Service Camp itu. Insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang terdengar udah sampai yang 26 kali atau yang berapa itu. Nah, itu juga 26 nggih. Iya, 26 ya. 26. Itu juga sesuatu yang harus kita juga pertahankan. Iya, iya. Untuk bagaimana ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan apa namanya, menjadi suatu trademark dari suatu taman nasional. Saya pernah seminar savana di Afrika Selatan. Iya. Mereka itu setiap tahun secara rutin mengadakan seminar internasional tentang savana seluruh dunia. Dari seluruh dunia datang untuk bicarakan savana, menghimpun ilmu-ilmu dari seluruh dunia tentang ini. Nah, mungkin juga kita melalui Borobudur Service Scheme ini kita bisa menghimpun anak-anak muda dan segala macam. Kemudian tadi sudah disampaikan juga, saya tertarik juga itu dengan apa yang disampaikan Pak Widodo tadi tentang sumber daya alam. Nah, kalau ini harus kita pertahankan dan kita lestarikan, lanjutkan kepada generasi itu, akan menjadi satu hal yang bisa dilihat orang dikenang orang tentang Borobudur. Betul, nggih. Ya, itu mungkin Pak ya. Tadi Bapak sudah menyinggung terkait potensi-potensi mengembangkan, kok mikiri perambahan terus atau pencurian terus, ruwet hanya membuat taman-taman. Bagaimana yang bisa mencirikan taman ini ada trademarknya untuk termasuk mendatangkan tadi itu selancar, itu Pak Made, itu Pak yang foto dengan Pak Indra masih ada, itu masih terekam fotonya waktu di Bande Alit, Pak Oke Pak itu selancar nasional. Iya, saya mendatangkan ahli-ahli selancar dari Denpasar. Kemudian saya juga mendatangkan ahli-ahli terjun payung dari Jogja untuk mengeksplor bagaimana potensi-potensi kita ini. Jadi kita mencari potensi-potensi. Terakhir saya mau meninggalkan ini, kita adakan Bande Alit, suatu pesta ada beberapa hari itu ya, tentang itulah semua. Ya. Kita coba. Terima kasih Pak. Nah, itu upaya-upaya beliau, kontribusi beliau waktu itu, sebegitunya di zaman itu.
Nah, kemudian Pak, mungkin yang terakhir Pak dari kami Pak dari Taman Nasional Betiri ini sebenarnya ingin menyusun rencana strategis Pak sebenarnya Pak. Tadi Pak sudah menyinggung juga ini untuk dibilang kepada generasi titipan generasi. Nah, ini mungkin Bapak karena ini judulnya silaturahmi menyatu wujudkan mimpi. Nah, Bapak sudah menyampaikan sebagian mimpi tadi. Dan terkait dengan yang sekarang Pak, mumpung ini bulan-bulannya pembuatan rencana strategis Mero Betiri tahun 2025 sampai 2029, ini mohon keikhlasan hati Bapak untuk apa kira-kira yang tadi mimpi kira-kira kedepannya inilah Mero Betiri zamanku loh kayak gitu, masa gini kok tetap aja lah mungkin gitu Pak. Mohon izin Pak, minta keikhlasan Bapak untuk menyampaikan arahannya atau masukannya Pak untuk Mero Betiri kita sendiri Pak. Ya, monggo Pak Indra. Wah, itu ada loadingnya Pak, udah agak lambat. Oke Pak. Kalau Imam, kita bukan. lihat taman nasional di seluruh dunia itu, taman nasional itu kan ada suatu pusat aktivitas masyarakat, terutama untuk aktivitas untuk berrekreasi. Karena itu unsur-unsur rekreasional itu di taman nasional itu harus ada ya, nggak mungkin ya kalau unsur rekreasional itu di taman nasional nggak ada. Kita nggak bisa aja menyuguhkan data ini taman nasional ini. Yang menjadi satu apa namanya, jadi pikiran bagi saya sampai sekarang itu bagaimana Taman Nasional Mero Betiri ini bisa dikenal orang dengan suatu nama tertentu. Dari apa yang kita telah coba itu suatu angan-angan saya itu bagaimana mengeksplor Laut Selatan ini menjadi suatu tempat orang berkumpul, aktivitas orang berkumpul, apakah itu di Bande Alit, apakah itu di Teluk Meru, apakah di Permisan apa segala macam. Nah, itu yang pertama itu Teluk Bande Alit ini udah kita acak-acak, itu anak-anak saya umur SD ET itu udah terbalik-balik di gelombang di balik nggak apa-apa ternyata. Terus kemudian trekking Bande Alit Sukamadi. Nah, itu bisa dipaket dengan baik, itu akan menjadi bagus ya kalau itu bisa dipaket yang baik, itu menjadi dipasarkan ke mana-mana. Dan tentu tak lupa tentang penyu, walaupun tadi disampaikan bahwa penyu bukan lagi jadi ini apa Pak, namanya target IKK-nya dari KSDA. Tapi nggak mungkin juga kalau penyu, jangankan penyu, kalau ada nyamuk juga di Mero Betiri itu nggak mungkin kita keluarkan, kamu bukan urusan kami lagi, nggak mungkin. Iya. Seandainya itu ada 10 terdampar penyu di Sukamadi, kemudian kita apakah bisa kita bilang kepada wartawan segala macam, itu bukan urusan kami. Iya Pak, betul. Jadi kalau menurut saya apapun yang namanya kehidupan yang ada di satu ekosistemnya Mero Betiri ini, tanganilah dengan tetap baik. menjadi tanggung jawab. Ya itu menjadi, kalau ada pengunjung dan segala macam bonus. Betul, ya. Ada bonusnya. Ya. Terima kasih banyak Pak Indra Rinal atas masukan-masukannya untuk kita Mero Betiri ini yang endingnya ini di rencana strategis kita 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya dan atas pesan-pesannya pada kesempatan kali ini. Itulah tadi tamu kita Pak Insinyur Indra Rinal periode 97-2002. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit saya tambahkan, kalau bisa MBC itu ditingkatkan ya. Kalau bisa di MBC itu kurikulumnya ditingkatkan, penyelenggaranya juga lebih bagus itu. Terima kasih. Terima kasih Pak.